Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Ai Heni Nurjana, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang, akan mempresentasikan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual dari modul 1.3. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan ke dalam langkah 4D, yaitu Discover, Dream, Design, dan Deliver, yang kemudian dalam praktek-praktek selanjutnya tahapan Discover menjadi Define dan Discover. Inilah kemudian yang menjadi langkah-langkah yang perlu kita ikuti dalam menerapkan perubahan sesuai dengan visi yang kita telah impikan berdasarkan tahapan Bagja. Tahap pertama, buat pertanyaan utama atau define. Di tahap ini, kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahap kedua, ambil pelajaran atau discover. Pada tahapan ini, kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahap 3, gali mimpi atau dream. Pada tahapan ini, kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Tahap ketiga, jabarkan rencana atau desain. Di tahap ini, kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan tahap terakhir, atur eksekusi atau deliver. Di bagian ini, kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, di antaranya siapa yang akan kita ajak, dan pasti mau untuk terlibat. Bagaimana strateginya dan aksi lainnya untuk mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Berikut adalah tabel untuk memperlihatkan rangkuman tiap tahapan Bagja. Pada tugas kali ini, prakasa perubahan yang saya ambil yaitu menumbuhkan kesadaran siswa untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya agar menjadi generasi peduli sampah. Pada tahapan pertama, yaitu buat pertanyaan utama, pertanyaan utama ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi, atau menginisiasi perubahan. Biasanya hanya 1 atau 2 pertanyaan saja. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta mengkonfirmasi tingkat prioritas dari prakasa perubahan yang dibuat. Pertanyaan yang saya buat yaitu, apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran siswa agar terbiasa membuang sampah pada tempatnya, terutama di lingkungan sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan ada 3 tahapan. Yang pertama, membuat pemetaan aset. Yang kedua, berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah lainnya. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan komunitas sekolah. Untuk langkah yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Pada langkah ini, pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok, survei, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak.
Pertanyaan yang saya buat adalah, apakah melalui pembiasaan karakter tersebut siswa mampu menciptakan budaya baik warga sekolah? Tindakannya yaitu yang pertama, memberikan contoh kegiatan tentang membuang sampah melalui cerita atau video. Yang kedua, guru menjadi teladan bagi siswa dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, guru melakukan umpan balik kepada siswa berkaitan dengan pembiasaan membuang sampah yang telah dilakukan di kelas. Untuk tahap ketiga yaitu G, gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perubahan telah terwujud. Membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan pada tahap ini ada dua. Yang pertama adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang dibayangkan akan terjadi? Yang kedua, sumber daya manusia seperti apa yang kita bayangkan supaya hal tersebut terjadi? Pada tindakannya, yang pertama diperlukan konsistensi dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah berlangsung. Yang kedua, mengajak semua warga sekolah untuk bersama-sama melakukan kegiatan tersebut. Pada tahapan keempat, yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil yang sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan yang saya buat ada 3. Yang pertama, berapa lama bagi target untuk dapat terlihat hasil dari perubahan pembiasaan tersebut? Apa tindakan-tindakan yang mendukung terhadap kegiatan pembiasaan tersebut dan apa langkah pertama yang dilakukan? Tindakannya yaitu butuh waktu kurang lebih 2 minggu setelah pemetaan dan mereview kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, meminta izin kepala sekolah untuk memberdayakan aset sekolah. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan rekan guru untuk melakukan kegiatan tersebut. Untuk tahapan yang terakhir dari pendekatan Bagja ini yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang untuk terlibat dan mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Pertanyaan yang saya buat ada 2. Yang pertama yaitu, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana tersebut? Yang kedua, siapa saja yang akan diajak diskusi apabila menemukan kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi. Untuk tindakannya, yang pertama tentu saja mengajak rekan sejawat dalam melaksanakan program tersebut. Dan yang terakhir, mengajak rekan sejawat serta kepala sekolah. Demikianlah presentasi tugas saya. Tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual dari modul 1.3. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.